Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita semua hingga detik ini masih diberikan kesehatan, masih bisa diberikan umur yang panjang, masih diberikan napas, sehingga dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut masih ada kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menambah pundi-pundi amal kita, untuk menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang 7 cara berpakaian yang dilarang di dalam agama. Salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah salat. Jika baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun jika buruk salatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu kita perlu total dalam melaksanakan salat agar pahala salat menjadi sempurna, baik salat wajib maupun salat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan salat, kita juga wajib memperhatikan pakaian yang digunakan saat salat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, sementara berpakaian rapi saat bertemu orang atau mau kondangan. Berikut 7 kesalahan pemakai pakaian saat sholat yang perlu dihindari oleh seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat dengan mengenakan khamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan salat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jam ibnu Huzaifah dengan khamisah ini dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya khamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah, Muslim dalam kitab Al-Masajid wa Mawadi Al-Salah, An-Nasa'i dalam kitab Al-Salah, Ibnu Majah dalam kitab Al-Libas Malik dalam Al-Muwatta, serta Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Riwayat Bukhari dalam kitab Al-Salah dan kitab Al-Libas. Al-Qastolani berkata bahwa jika gambar yang ada di hadapan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat, lebih-lebih lagi apabila gambar itu berada di pakaian saat sholat. Kemudian yang kedua, sarung celana yang kepanjangan. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkan hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintahkan dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seseorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kaki." Hadis riwayat Abu Daud dan dalam kitab Libas. Imam Ahmad dan Nasa'i. Imam Nawawi berkata,
sanadnya sahih menurut keterangan Imam Muslim. Adapun mengenai solat dalam keadaan demikian, maka para ulama ikhtilaf, berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap solatnya tidak sah dan ada pula yang tetap menganggapnya sah. Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang solat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Intinya, solat yang pakainya lebih panjang itu tergantung dari niatnya. Kalau dia niat sombong, maka solatnya akan menjadi rusak. Tapi kalau niatnya ikhlas karena Allah, mudah-mudahan dia diterima. Karena masalah celana ini para ulama berbeda pendapat, ikhtilaf. Jadi tinggal kita mengambil yang mana sesuai yang kita inginkan. Kemudian yang ketiga, salat pakai sepotong baju. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang 31 yang terjemahnya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Yang dimaksud kata masjid dalam ayat ini adalah salat. Dari Abu Hurairah dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya kepada beliau mengenai salat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdil baru berkata dalam kitab Al-Tamhid, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan solat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum dan menggunakan siwak. Kemudian yang keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu solat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja pendek atau kaos pendek ketika solat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja atau baju kaos yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan salat menjadi batal, dan sebab utamanya adalah celana yang berasal dari negeri-negeri barat. Kemudian yang kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika solat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai solat. Dari Ibnu Abbas dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju menyingsingkannya dan rambut menjalinnya. Riwayat Imam Muslim dalam kitab As-Salah, An-Nasa'i dalam kitab As-Salah, Ibnu Majah dan kitab Iqamah As-Salah dan Ibnu Huzaimah dalam kitab As-Salah. Kemudian yang keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh salat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikit pun. Kemudian yang ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia salat malam bersamanya. Sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Shalah. Imam Syafi'i berkata, jika orang salat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah salatnya. Kemudian Syekh Albani berkata bahawa celana ketat itu mendatangkan 2 macam musibah. Musibah pertama, bahawa orang yang memakainya menyerupai orang kafir, sedangkan kaum muslim memang memakai celana. Akan tetapi model celana yang lebar dan longgar, umat Islam baru mengenal celana ketat setelah mereka dijajah bangsa Eropa. Pengaruh buruk itulah yang diwariskan oleh kaum penjajah kepada umat Islam.
Akan tetapi karena kebodohan umat Islam sendiri, mereka mengambil tradisi buruk tersebut. Kemudian musibah kedua, celana ketat menyebabkan bentuk aurat terlihat dengan jelas. Memang benar bahwa aurat pria adalah anggota badan antara pusar dan lutut. Namun seorang hamba yang sedang melakukan solat dituntut untuk berbuat lebih dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Tidak pantas dia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang sujud bersimpuh di hadapannya. Ketika dia mengenakan celana ketat, maka kedua pantatnya akan terbentuk dengan jelas. Bahkan lebih dari itu, bagian tubuh yang membelah keduanya juga terlihat. Itu tadi sahabat yang beriman. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berpakaian sesuai dengan tuntunan pada saat melakukan salat. Mudah-mudahan kita dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umur kita, diberkahi segala urusan kita. Amin.